Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan menyampaikan materi untuk mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Jadi sebagai materi awal dari mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas, di sini ada kompetensi dasar yaitu menganalisis jaringan berbasis luas, kemudian membuat desain awal jaringan berbasis luas. Jadi setelah kita mempelajari mengenai pengkabelan, yaitu mengenai kabel strike, kabel cross, IP address, proxy layer, kemudian protokol yang lainnya, kita akan langsung masuk mengenai cara menganalisis dan membuat jaringan, yaitu adalah jaringan berbasis luas. Jadi secara sederhana kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini ada banyak tools yang digunakan, dimulai dari file, edit, options, view, tools, extensions, help, dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam jaringan berbasis luas berbeda dengan jaringan LAN atau jaringan lokal, atau berbeda dengan jaringan nirkabel atau wireless. Jadi dalam WAN di sini perangkat yang paling utama adalah router. Jadi agar konektivitas terjadi dari masing-masing klien atau masing-masing perangkat, dibutuhkan namanya perangkat, yaitu router untuk menghubungkannya. Jadi router dalam Cisco Packet Tracer ada beberapa jenis. Kita bisa lihat di menu routers, yaitu ada 1841 sampai dengan router generik. Kemudian untuk menghubungkan perangkat dari router ke klien ada switch. Nanti tinggal dihubungkan dari router ke switch menggunakan kabel. Kemudian dari switch ke perangkat, bisa perangkatnya adalah PC, kemudian laptop, server, printer, wireless tablet, smartphone atau PDA, dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung dari kebutuhan dan topologi yang ingin dibangun. Di sini akan saya berikan contoh satu topologi atau desain jaringan yang dibuat. Jadi akan saya buka desain jaringan. Oke, di sini ada desain jaringan yang dibuat. Jadi ini adalah simulasi jaringan yang dibangun. Oke, dalam WAN kita mengetahui bahwa perangkatnya adalah router. Jadi WAN cukup memiliki banyak perangkat ya. Bisa router, kemudian bisa repeater, kemudian ada multiplexer, kemudian ada antena, kemudian ada tower, kemudian ada beberapa perangkat jaringan yang lain yang tidak terdapat di dalam Cisco Packet Tracer. Jadi secara sederhana topologi ini menggunakan topologi star. Jadi di sini ada dibangun daerah atau area Deli Serdang, kemudian daerah Salatiga, yaitu di Jawa Tengah. Jadi di sini menggunakan router 1841. Jadi ini adalah routernya. Oke, ini menghubungkan dari perangkat PC ke router yang dibangun. Kemudian di Salatiga juga sama, dibuat router sebanyak 1 dan perangkat PC sebanyak 3. Jadi indikator hijau pada kabel strike menandakan bahwa router dengan perangkat PC telah terhubung. Jadi router dengan switch menggunakan kabel strike, kemudian switch dengan PC menggunakan kabel strike. Jadi untuk mengulang materi sebelumnya, bahwa dalam pengkabelan ada 2 tipe. Pertama, pengkabelan strike, yang ini. Strike digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda. Misalnya adalah PC ke switch, switch ke laptop, router ke switch, kemudian switch ke modem, switch ke router, kemudian PC ke hub, dan lain sebagainya. Jadi intinya strike digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda. Berbeda dengan cross.
cross adalah kabel silang, di mana dia digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, atau dalam bahasa jaringannya adalah peer-to-peer, yaitu laptop dengan laptop bisa terhubung untuk menguji konektivitas jaringan, untuk berbagi data, berbagi perangkat, berbagi informasi dengan menggunakan kabel cross. Jadi dihubungkan kabel ke port LAN card-nya dari laptop ke laptop, dari PC ke PC, dari router ke router, dari switch ke switch, dari modem ke modem, kemudian dari hub ke hub. Jadi perangkat yang sama menggunakan kabel cross sehingga konektivitas bisa terjadi. Itu adalah sekilas mengenai pengkabelan dalam jaringan. Kemudian kita bisa melihat dari topologi yang dibangun. Di sini kita akan masuk ke Deli Serdang. Deli Serdang memiliki satu router dengan tipe 1841. Kemudian dibangun switch di sentral atau di tengah, dan dibangun 3 buah klien yaitu PC. Jadi agar router terhubung dengan PC, itu langkah-langkahnya adalah dengan memilih router. Kemudian kita bisa memilih protokol yang berada di menu config. Kemudian fast Ethernet 0/1. Jadi secara dasar router memiliki dua interface, yaitu fast Ethernet 0/1 dan fast Ethernet 0/0. 0/0 digunakan tergantung dari kebutuhan pengguna, untuk jaringan publik atau jaringan luar, atau untuk jaringan lokal atau jaringan private. Jadi karena yang digunakan adalah interface 0/1 atau fast Ethernet 0/1, jadi port statusnya harus di-on-kan. Maksud on adalah agar indikator kabel menjadi hijau terhubung dengan switch. Kemudian menggunakan protokol IP address, yaitu TCP/IP versi 4 di dalam sistem operasi Windows. Jadi di sini ada keterangan bahwa IP address yang digunakan adalah kelas C dengan menggunakan segmen 192.168.x.0. X adalah nomor sesuai pilihan pada router, yaitu 3 dan 4. Jadi 3 adalah host ID pada Deli Serdang, kemudian 4 adalah host ID pada Salatiga. Jadi di kelas C ada pembagian IP address, yaitu 192.168.x.0, di mana 3 oktet atau 3 bit pertama 192.168.3 itu adalah dinamakan dengan broadcast address. Jadi ini adalah broadcast address-nya. Itu disebut dengan network ID. Jadi itu menandakan identitas jaringan atau kelas mana yang digunakan, yaitu kelas C. Kemudian 0 adalah host ID. Nomor berapa komputer tersebut digunakan? Nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi itu disebut dengan host ID dalam kelas C. Kemudian di daerah Salatiga dia menggunakan network ID 4. Jadi 192.168.4. Jadi network ID-nya adalah 192.168.4 dan host ID-nya dari mulai 1 untuk router, 2 untuk klien, 3 klien yang kedua, dan 4 klien yang nomor 3. Oke, kita akan melakukan konfigurasi atau pengaturan. Pilih router Deli Serdang, kemudian kita akan melihat fast Ethernet 0/1. Oke, terlihat di sini bahwa dia menggunakan IP address 3.1 dengan subnet otomatis ya. Jika ini kita ganti dengan 5, oke, maka subnet otomatis. Dengan 7 kita bisa hapus subnetnya, kita ganti dengan 7. Oke, jadi dia otomatis. Oke, jadi ini adalah protokol yang digunakan, namanya IP address, Internet Protocol Address. Kemudian kita akan setting klien. Klien yang digunakan adalah PC sebanyak 3. Pertama, pilih PC-nya, kemudian pilih desktop, kemudian IP configuration. Di sini ada konfigurasi IP. Jadi di klien pertama dia menggunakan IP yang berurut, jadi 3.2. Jika di router 3.1 maka dia berurut, yaitu 3.2.
subnetnya otomatis. Dan default gateway adalah IP router. Maksud dari gateway adalah agar komunikasi dari klien dengan router dan dari router ke jaringan publik bisa terhubung. Jadi jika ingin terhubung dengan internet, jadi akses router itulah yang menjadi pusat dari komunikasi atau topologi. Maka dari itu kita buat gateway-nya adalah router, sehingga komunikasi dari router bisa juga diterima oleh klien. Jika dibuat kosong, maka tidak terjadi komunikasi yang terjadi antara klien dengan router, baik itu akses internet dan layanan-layanan seperti email, kemudian service yang dibuat oleh router. Kemudian pilih PC yang kedua. Di sini kita pilih IP configuration berurut 3.3 dan gateway-nya adalah 3.1. Oke, kemudian kita lanjut dengan 3.4. Oke, ini sudah terjadi komunikasi ya antara router dengan klien, menandakan indikator sudah hijau. Oke, kemudian kita lanjut ke Salatiga. Salatiga menggunakan OID 4, yaitu router 4.1, kemudian klien 4.2, berikutnya 4.3, dan berikutnya 4.4. Kita bisa lihat, pilih router, kemudian config pas Ethernet berapa yang digunakan, yaitu 0/1. Dan diingatkan kembali bahwa port status harus on agar terhubung dari router dengan klien, yaitu PC. Oke, di sini IP adalah 192.168.4.1. Kemudian yang berikutnya adalah 4.2 dan gateway-nya adalah 4.1, yaitu IP router. Jadi segala komunikasi dari klien ke jaringan publik itu melalui router, baik internet, baik email, baik web, baik VoIP, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua 4.3 berurut ya, gateway-nya tetap 4.1. Yang terakhir 4.4 dengan menggunakan gateway 4.1. Oke, itu adalah topologi kemudian protokol yang digunakan pada jaringan WAN. Jadi kita akan sedikit membahas mengenai cara kerja dari jaringan WAN. Jaringan WAN memiliki banyak infrastruktur, seperti yaitu adalah infrastruktur pada Telkom, yaitu PSTN, Public Service Telephone Network. Kemudian yang menggunakan sistem dial-up, panggilan ya, untuk terhubung atau layanan pada klien itu menggunakan panggilan telepon. Jadi jika dulu PSTN, sekarang menggunakan komunikasi fiber optik. Jadi seluruh komunikasi dari klien atau perangkat pengguna itu menggunakan fiber optik. Jadi di dalam fiber optik sudah ada komunikasi telepon dan komunikasi berbasis internet. Jadi bisa suara, data, dan video. Oke, jadi di sini komunikasi bersifat dua arah ya, bersifat dua arah dari router ke PC, di mana PC bisa mengirimkan dan meminta informasi ke router, dan router juga sama, bisa mengirimkan dan menerima informasi ke klien. Sistemnya adalah full duplex. Itu adalah sistem komunikasi data dari jaringan WAN, yaitu full duplex. Oke, yang Salatiga juga sama, dia menggunakan sistem komunikasi data full duplex dari router ke klien atau PC, bisa terhubung, bisa meminta dan menerima informasi. Demikian juga dari klien bisa meminta dan menerima informasi ke router. Oke, jadi di topologi ini sangat sederhana. Dia menggunakan 2 buah router, 2 buah switch, dan 6 buah klien, di mana masing-masing area menggunakan 1 perangkat router, 1 perangkat switch, dan 3 buah klien. Oke, jadi menggunakan kabel strike ya untuk terhubung dari router ke switch, kemudian dari klien
atau PC ke switch. Untuk langkah pengujian jaringan, ada dua hal yang perlu diingat. Kita bisa menggunakan tools yang ini, yaitu namanya Add Simple PDU untuk menguji proses pengiriman data. Kita akan tes dari router ke klien pertama. Oke, kita akan refresh. Oke, ini sukses ya. Last status successful dari router ke PC menggunakan protokol ICMP. ICMP adalah protokol Internet Control Message Protocol. Jadi protokol yang digunakan untuk komunikasi data dari router ke PC. Jadi ICMP sama juga dengan ping. Jadi ping nanti implementasinya adalah menggunakan aplikasi CMD atau command prompt. Dan time atau waktu dari pengujian ini yaitu cukup stabil ya, yaitu 0,0000 detik. Kita bisa lanjut ke pengujian yang kedua. Oke, di sini sukses, waktunya juga sama. 3. Oke, jadi kita refresh dulu ya kalau fail ya. Coba yang kedua. Sukses. Oke, sukses. Jadi kesimpulan dari pengujian jaringan adalah stabil dan sangat stabil. Indikatornya adalah dari time atau respon yang dikirimkan dari router ke PC, yaitu 0,00 detik. Kita delete, kita pengujian ke router Salatiga dengan klien. Oke, kita coba lagi. Sukses. Oke, jika fail coba sekali lagi. Coba lagi ya. Oke, di sini konektivitas sangat bagus ya. Dari router ke klien di Salatiga. Oke, satu contoh untuk pengujian dari CMD. Kita bisa menggunakan PC pertama, kemudian desktop, command prompt. Untuk pengujian menggunakan perintah ping berapa IP-nya? 192.168.3.1. Itu adalah IP router. Oke. Di sini waktu sangat stabil, 1.0.14.0. Oke, dari kesimpulan ini bisa kita ambil bahwa konektivitas bagus dari klien ke router. Indikatornya adalah dari time dan TTL 255. Oke, demikianlah pengantar dari analisis dan desain atau topologi jaringan pada WAN. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mempresentasikan dari hasil pembuatan proyek jaringan WAN dari masing-masing siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.